Assalamualaikum. Hai, para jenius. Gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan berbahagia ya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Sukses selalu buat kita semua. Kita di bab 621-625. Selamat bersantai. Bab 621. Di dunia yang gelap di antara laut spiritual, di mana langit bumi Yuan Qi mengalir dengan kacau. Target dari Pursuit of Kematian telah muncul sekali lagi. Sesosok yang mengenakan jubah hitam dan memegang token kematian melirik ke arah tertentu di laut spiritual. Tubuhnya seperti ringan saat dia bergerak tanpa terluka melalui badai kacau. Weng, token kematian di tangan pengawal kematian memunculkan gangguan aneh ketika mengirim dan menerima gumpalan informasi. Sayangnya, Yuan Qi di sini terlalu kacau, jadi berita itu tidak bisa bepergian sangat jauh. The Kematian Guard bergumam. Beberapa saat kemudian, token of kematiannya bergetar saat menerima beberapa berita. Sangat bagus. Senyum dingin muncul di wajah Kematian Guard. Suara mendesing. Sinar cahaya gelap bergabung ke laut spiritual badai dan kacau. Pada saat yang sama, kapal skala naga emas maju ke depan dalam laut spiritual. Apakah di sini lagi? Mata Zhao Feng terbuka, dan busur petir ungu destruktif muncul di seluruh tubuhnya. Dia bangkit dan berjalan keluar dari kamarnya. Masih ada beberapa jam sampai mereka benar-benar tiba di tanah suci bela diri sejati. Dia tidak berharap merasakan aura dari Pursuit of Kematian di sini tiba-tiba. Alis Zhao Feng berkerut, dan ekspresinya menjadi serius. Tinggal di sini berarti kematian, tetapi bahkan jika dia meninggalkan kapal skala naga emas, dia mungkin tidak dapat melarikan diri dari jangkauan Pursuit of Kematian. Aku tidak bisa melewatkan kesempatan ini untuk memasuki tanah suci bela diri sejati. Pikiran Zhao Feng berputar, tetapi dia membuat keputusan dengan cepat. Selain tidak kehilangan kesempatan ini, dia percaya bahwa itu menjadi sekte bintang 2 puncak, sekte gunung emas tidak lemah. Ada sejumlah besar ahli saat ini di Gesesepuhen Scarlet Ship Gesesepuhen Dragon. Seiring waktu berlalu, sensasi bahaya menjadi semakin kuat dan semakin dekat. 1 jam kemudian, suara mendesing, 2 atau 3 sosok gelap terbang di udara, dan aura kematian mereka bisa dirasakan oleh para ahli di atas kapal skala naga emas juga sekarang. Siapa di sana? Litua dan pasangan setengah lainnya Void Dewa Realms meraung. Zhao Feng berdiri di dedan dengan dingin melihat sosok-sosok kematian. 3 kematian guard datang kali ini. Mata Zhao Feng menjadi tajam. 3 aura itu jelas lebih kuat daripada yang telah dia kalahkan sebelumnya. Guard 25 and Guard Nineteen, targetnya adalah kapal berbendera 2 bintang. 3 pengawal kematian berhenti saat mereka mendekati kapal skala naga emas. Pembicara adalah Guard 28. Dibandingkan dengan penjaga 33, ketiga pengawal kematian ini, tanpa diragukan, jauh lebih kuat. Secara khusus, aura kematian Guard Nineteen sudah cukup untuk membuat mereka yang berada di setengah langkah Void Dewa Realm merasa tidak nyaman. Namun, menghadapi 2 atau 300 ahli di atas kapal skala naga emas, 3 pengawal kematian waspada dan tidak segera menagih. 3 kematian guard tidak cukup untuk melawan seluruh kapal skak naga emas. Zhao Feng menghela nafas. Dia tidak khawatir lagi dengan perlindungan kapal skala naga emas. Itu memang cukup merepotkan, tapi tidak ada yang bisa menghentikan kehendak kematian. Guard Nineteen berkata dengan nada serak. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. 3 penjaga kematian saling berkomunikasi sebelum menabrak Gesesepuhen Dragon Scarlet Ship. Kamu siapa? Ada 3,5 langkah Void Dewa Realms di atas kapal Scarlet Dragon emas, dengan sesepuh Li sebagai pemimpin. Ledakan keras muncul dalam dimensi jiwa sebagai 3,5 langkah Void Dewa Realm melewati samudera tanpa batas, yang menyebabkan bahkan langit bumi Yuan Qi yang kacau membeku. Menghadapi aura gemetar jiwa ini, jiwa semua penguasa tidak dapat bergerak, tetapi 3 pengawal kematian tidak takut sama sekali. Sedikit bak, penjaga 19 mencibir sebagai niat kematian mendorong setengah langkah Void Dewa Realm menjauh. Boom, jiwa mereka sepertinya bergetar, dan beberapa elit di kapal Skaling Naga Emas di bawah asal inti Realm segera memuntahkan darah dan pingsan. Kematian inten, mungkinkah itu kematian guard yang legendaris? Hati dari 3,5 langkah Void Dewa Realms dari Gesesepuhen Mountain Sekte bergetar. Pada saat ini, semua orang di Gesesepuhen Dragon Scarlet Ship bertindak seolah-olah mereka menghadapi musuh yang kuat, dan mereka membuka larik pertahanan. 3,5 langkah Void Dewa Realms, dan hampir 10-10 tahap akhir dan puncak panggung Sovereign Lord melayang di atas Gesesepuhen Dragon Scarlet Ship. Penjaga 28,
penjaga 25 dan aku akan mengulur para bajingan tua ini. Kamu kultivasi di 10.000 teknik chaos, yang lebih cocok dalam situasi kacau, jadi kamu tangkap bocah itu. Jika bocah itu merepotkan, maka hanya pergi dengan persyaratan terendah dan memotong kepalanya. Itu juga akan menyelesaikan misi. Petik 2. Penjaga 19 kata melalui sense spiritual. Dimengerti, saat penjaga 28 menjawab, sosoknya terbagi menjadi 10, yang kemudian dibagi menjadi 100. Sua, ratusan dan ribuan tokoh kematian langsung muncul. Sulit untuk menentukan mana yang asli atau palsu, dan masing-masing aura mereka tersebar di sekitar Gesesepuhen Dragon Scarlet Ship. Jangan pernah berpikir tentang itu. 3,5 langkah Void Dewa Realms dari Gesesepuhen Mountain Sect mencoba menghentikan mereka, tetapi mereka menemukan bahwa itu sulit untuk menentukan yang mana yang merupakan tubuh asli dalam waktu singkat. Pada saat yang sama, 3,5 langkah Void Dewa Realms juga menghadapi serangan Garninetin. Kematian Solhen, udara kematian melonjak dari penjaga 19, dan tubuhnya tampak tertutup oleh cahaya misterius sehingga tidak ada yang bisa melihatnya dengan jelas. Ledakan, ledakan, ledakan. 3 tangan gelap memanjang keluar dari kegelapan, dan saat kematian Solhen muncul, jiwa-jiwa dari 3,5 langkah Void Dewa Realms bergetar. Tidak bagus, hati-hati. Sesepuh Lim Raung, tetapi kematian Solhen adalah keterampilan yang unik, membatasi jiwa yang langsung mengunci jiwa-jiwa dari 3,5 langkah Void Dewa Realms. Jiwa-jiwa dari ketiga langkah setengah Void Dewa Realms membeku, dan mereka menjadi tidak dapat bernapas. Detik berikutnya, tubuh dari 3,5 langkah Void Dewa Realms ditangkap oleh 3 tangan jiwa kematian masing-masing. Mereka semua mulai berjuang dan memutarbalikkan rasa sakit. Penatuali, yang lain di Gesesepuhen Dragon Scarlet Ship berseru. Yang terkuat dari 3, penjaga 19, hanya menggunakan satu gerakan untuk membatasi 3,5 langkah Void Dewa Realms. Kematian Solhen, ada keterampilan yang sangat kuat yang segera menangkap jiwa lawan. Petik 2. Zhao Feng menarik napas dingin. Mata spiritual dewanya bisa melihat lebih jelas daripada yang lain, jadi dia berhasil melihat bahwa itu jiwa dari 3,5 langkah Void Dewa Realms sedang digenggam oleh kematian Solhen dan mencoba untuk melawan. Jika itu hanya 1,5 langkah Void Dewa Realm, kematian Solhen Garninetin akan dapat mengambil seluruh jiwanya langsung. Namun, penjaga 9 menghadapi 3 sekaligus. Meskipun begitu, kekuatannya adalah penentangan surga. Tentu saja, menjadi setengah langkah Void Dewa Realms, jiwa mereka juga mengalami perubahan. Setengah langkah Void Dewa Intens mereka terus menolak. Arg, jagalah 25 atak dan membunuh Tuan Besar Inti Realm Lord yang berdaulat. Hentikan dia bersama. Hampir 10 tahap akhir dan puncak panggung Great Origin Core Realm Sovereign Lord bereaksi dan bekerja sama melawan Guard 25. Bam, bam, bam. Kekuatan pertempuran Guard 25 mengejutkan saat dia bertarung melawan Lord Sovereign. Bagaimana akhirnya seperti ini? Tulang para ahli Gesesepuhen Mountain Sekte menjadi dingin karena tidak percaya. Kekuatan dari 3 pengawal kematian terlalu menantang surga. Penjaga 19 ditekan 3,5 langkah Void Dewa Realms oleh dirinya sendiri. Penjaga 25 bertarung melawan banyak Lord berdaulat. Lalu, bagaimana dengan Guard 28? Arg, petik 2. Ratusan dan ribuan tokoh kematian melompat ke Gesesepuhen Dragon Scarlet Ship, dan teriakan terdengar di mana-mana. Arai pertahanan dari Gesesepuhen Dragon Scarlet Ship sepertinya tidak berpengaruh pada Guard 28. Sialan, hati 3,5 langkah Void Dewa Realms turun saat mereka merasakan apa yang terjadi di bawah. Menghadapi penjaga 28, para ahli yang tersisa di kapal skala naga emas akan dibantai. Para pejuang top, 3,5 langkah Void Dewa Realms dan hampir 10 tahap akhir dan puncak panggung Great Origin Core Realms, semuanya ditahan oleh Garninetin dan 25. Setelah penjaga 28 membunuh semua orang dan bergabung dengan pertempuran, itu akan cukup untuk mengubah arus. Penjaga 28 dengan mudah membunuh perlawanan tetapi, tanpa diduga, tampaknya hanya memiliki satu sasaran di kapal. Berat, jika kamu tidak membiarkan aku menangkapmu, aku akan mengambil kepalamu. Penjaga 28 terkunci pada Zhao Feng dan mencibir dengan dingin. Dia tidak sebodoh penjaga 33 yang ingin menangkap Zhao Feng hidup tidak peduli apa dan dibunuh oleh Zhao Feng sebagai gantinya. Selama Zhao Feng melawan, penjaga 28 hanya akan membunuhnya dan mengambil alih kepalanya daripada menangkapnya hidup-hidup. Bagaimanapun, Garninetin dan Guard 25 menghadapi tekanan yang sangat besar.
Cepat, tidak ada banyak waktu tersisa. Petik 2. Suara Guard Nineteen terdengar. Sekte Bintang 2 yang bisa masuk ke Tanah Suci sangat kuat, jadi itu akan sangat merepotkan setelah Void Dewa Realm King tiba. Penjaga 25 kata. Banyak orang di Gesesepuhen Dragon Scarlet Ship telah mengirim sinyal mara bahaya ke markas utama Sekte Gunung Emas di Tanah Bela Diri Sejati-Sejati. 3 pengawal kematian tidak bertujuan untuk membunuh semua orang di sini, dan mereka tidak peduli siapa yang menang atau kalah. Mereka hanya memiliki satu tujuan, dan itu adalah untuk membunuh atau menangkap Zhao Feng. Mati, puluhan tokoh dengan aura yang sama melompat ke arah Zhao Feng. Masing-masing tokoh ini memiliki kemampuan menyerang dan tindakan yang berbeda. Mata spiritual Lord Zhao Feng diedarkan sepenuhnya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat teknik doppelganger yang mengerikan. Angka-angka dari Guard 28 mirip dengan yin bayangan doppelgangers dari yin bayangan kloaknya, tetapi setelah memasuki samudera tanpa batas, kelas yin bayangan kloak terlalu rendah dan efeknya terlalu lemah untuk benar-benar digunakan lagi. Zhao Feng melompat ketakutan setelah melihat lebih dekat. Yin bayangan kloak yang dia gunakan sebelumnya mirip dengan jubah pengawal kematian ini. Sepertinya yang digunakannya di masa lalu hanyalah replika dari yang dipakai oleh pengawal kematian. Bam! Karena tubuh Zhao Feng akan diselimuti oleh para doppelganger. Cincin angin petir ungu. Cincin cahaya biru destruksi yang bersinar memancarkan aura mengerikan dari kehancuran yang menyapu segala sesuatu di jalan mereka. Bam, 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 angka-angka itu langsung hancur oleh Purple Destruction Wind Lightning. Kekuatan kehancuran, kekuatan yang pada tingkat yang sama dengan kekuatan kematian. Petik 2. Guard 28 sedikit bingung, dan tubuh aslinya mulai berasap setelah terkena Purple Lightning Wind Ring. Cincin angin petir ungu. Zhao Feng melambaikan tangannya, dan lingkaran Blue Destruction Light Lightning berhasil membalas doppelganger penjaga 28. Jika Zhao Feng belum mencapai Origin Core Realm, serangan ini tidak akan mampu menerobos salah satu doppelganger karena mereka semua memiliki pertahanan yang hampir sekuat kerajaan asal utama. Kekuatan Destruction, kekuatan yang pada tingkat yang sama dengan kekuatan kematian. Penjaga 28 jelas tidak pernah membayangkan bahwa itu niat angin petir biru kehancuran Zhao Feng mengandung aura destruction yang mengerikan yang bisa membuatnya bahkan waspada. Devant Universe memiliki 8 mata Dewa Agung. Di antara mereka, ada mata kematian Divine dan Eye of Destruction yang Divine. Dari situ, orang bisa melihat bahwa itu kekuatan destruction yang terkandung dalam Blue Destruction Light Lightning adalah salah satu hukum yang paling unik. Sekarang Zhao Feng telah hampir sepenuhnya memahami Purple Destruction Wind Lightning, dikombinasikan dengan pemurniannya dari menyerap sejumlah besar aura Real Dream kuno, kekuatannya melampaui Wind Lightning Emperor ketika ia berada di kultivasi yang sama. Skite of Kematian, sebuah sabit suram memancarkan cahaya dingin yang mengembun di tangan penjaga 28, dan seketika itu muncul, semua orang dalam jarak 100 mil merasa jiwa mereka menjadi dingin. Seolah-olah jiwa mereka telah terkena dingin yang membeku karena mereka menunggu pembantaian. Zhao Feng juga merasakan kedinginan dan sensasi berbahaya dari jiwanya. Guard 28 Skite of Kematian adalah keterampilan yang mirip dengan kematian Soul Hand Guard Nineteen yang secara langsung mengancam jiwa. Mengiris, Skite of Kematian langsung mengunci jiwa Zhao Feng. Skite of Kematian melintas di udara dalam garis transparan, dan tubuh dan jiwa Zhao Feng membeku. Seolah jiwanya telah dipotong. Tanpa kemungkinan penghindaran, The Skite of Kematian mendarat di Zhao Feng. Pada detik terakhir, riak air mengelilingi tubuh Zhao Feng seolah-olah dia berada di lautan. Setiap serangan dari luar seperti batu yang tenggelam ke laut. Bahkan Skite of Kematian yang kuat redup oleh lebih dari separuh ketika mendarat di Zhao Feng. Weng, sebuah retakan muncul di riak seputar Zhao Feng dan itu mulai memudar. Serangan Guard 28 terlalu kuat. Darah-darah air Zhao Feng dapat dengan mudah memblokir 2 atau 3 Lord Sovereign normal, tetapi itu tidak dapat menghentikan satu Skite of Kematian. 70% dari kekuatan Skite of Kematian adalah berbasis jiwa. Mockery muncul di wajah Guard 28. Saluran darah air Zhao Feng retak dari komponen fisik 30% sabit, bahkan tidak memblokir 70% lainnya. Sosok samar sabit memancarkan aura kematian memotong jiwa Zhao Feng. Jiwa Zhao Feng bergetar, dan danau seluas 60 yard dalam dimensi mata kirinya mulai melonjak saat sabit itu menciptakan jurang yang dalam. Tubuh Zhao Feng membeku, dan dia mengerang. Mengesampingkan serangan jiwa, komponen fisik Skite of Kematian sudah sangat mengancam kehidupan.
Menggunakan kekuatan kematian untuk menciptakan serangan jiwa yang secara langsung membunuh jiwa lawan. Perjuangan muncul di wajah Zhao Feng. Sebuah luka berdarah ditinggalkan di tubuhnya, dan aura kematian menyebar di seluruh tubuhnya. Meskipun dia memiliki bloodline air, itu hanya bisa menyembuhkan kerusakan perlahan-lahan. Berat, itu kehormatanmu untuk mati oleh Skite of Kematian. Senyum kemenangan muncul di wajah Guard 28. Dalam hal kekuatan, dia banyak lebih kuat dari Guard 33. The Skite of Kematian memiliki kemungkinan 40-50% membunuh bahkan setengah langkah Void Dewa Realms, apalagi Small Origin Core Realm. Guard 28 hanya bisa menggunakan teknik rahasia seperti itu 4 atau 5 kali sehari. Huff. Seruan dingin dalam dimensi jiwa membekukan senyum di wajah kematian Guard. Eye of Ice Soul. Mata kiri Zhao Feng memancarkan warna biru es yang mencengangkan saat dingin mutlak menyelimuti tubuh Garda Kematian. Dia belum mati. Hati penjaga 28 bergetar. Pikirannya tampak membeku, dan gerakannya menjadi jauh lebih lambat. Seorang pemuda dingin dengan rambut biru dan mata kiri yang membeku muncul di hadapannya. Bagaimana mungkin dunia asal kecil yang sangat kecil bertahan dari Skite of Kematian? Tubuh Guard 28 dingin, dan reaksi dan gerakannya jauh lebih lambat dari biasanya. Hehe, serangan jiwa. Petik 2. Ejekan muncul di wajah Zhao Feng. Sejak dia bergabung dengan mata spiritual Lord, dia tidak pernah dikalahkan dalam hal kekuatan jiwa, bahkan ketika perbedaannya sangat besar. Sebuah pusaran misterius muncul di tengah danau dalam dimensi mata kirinya, yang mulai mengontrol sabit kematian dan membuatnya tenggelam. Jiwa Zhao Feng tidak terluka. Mustahil, bahkan setengah langkah Void Dewa Realm tidak akan dilukai. Petik 2. Guncangan menyebar di wajah Guard 28 yang membeku. The Skite of Kematian adalah 70% serangan jiwa dan 30% serangan fisik, namun Zhao Feng tampaknya telah memblokir serangan jiwa 70% sepenuhnya sementara hanya sedikit dari serangan fisik 30% berhasil melukai Zhao Feng sama sekali. Namun, keberadaan dan tubuh keberadaan Zhao Feng telah mencapai batas kerajaan inti asal yang besar, dan mereka telah menyerap aura Real Dream kuno, jadi sebenarnya dia juga tidak terluka secara fisik. Void Space Eye Slash. Gelombang kekuatan mata darah mulai berkumpul di mata kiri Zhao Feng, dan aura ungu berkedip di mata kirinya. Tidak baik, hati penjaga 28 melonjak ketika dia ingat bagaimana penjaga 33 hilang. Guard 33 memiliki kematian bayangan figure, jadi dia bisa dihidupkan kembali selama jiwanya tidak hancur. Dia telah memberikan informasi mengenai Zhao Feng kepada para pengawal kematian lainnya, dan penjaga 28 telah mendengar tentang Void Space Eye Slash. Dia akan menghindar, tetapi dia menemukan bahwa itu reaksi dan gerakannya jauh lebih lambat dari biasanya. Sekarang jiwa dan mata darah Zhao Feng telah menjadi jauh lebih kuat, jauh lebih kuat. Eye of Ice Soul mengurangi reaksi dan kecepatan kematian Guard jauh lebih banyak dari sebelumnya. Bam! Sebuah pisau tajam memancarkan aura destruction yang memukau menembus tubuh Guard 28. Penjaga 28 melakukan yang terbaik untuk menghindar. Dia berhasil membuat Void Space Eye Slash merindukan hatinya, tapi bahkan kemudian, aura kehancuran merajalela di seluruh tubuhnya dan menyerang jantungnya. Sekarang Zhao Feng telah hampir sepenuhnya memahami Blue Wind Destruction Lightning, kekuatan destruction yang terkandung dalam Void Space Eye Slash beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Sedikit lagi, Zhao Feng bersiap-siap untuk menembakkan Void Space Eye Slash kedua. Sekarang kekuatan jiwanya begitu kuat, dia bisa menggunakan 10 Void Space Eye Slash. Guard 28 berubah menjadi ratusan dan ribuan angka. Kematian bayangan doppelgangers ini menyembunyikan tubuh asli sementara beberapa menyerang Zhao Feng. Angin petir 100 angka. Zhao Feng mencibir saat mata kirinya memeriksa maksud doppelganger penjaga 28 dan melepaskan bola bersinar dari cahaya angin ungu. Tubuh Zhao Feng langsung terbagi menjadi dua sosok angin petir ungu. Dua sosok lightning light ungu kemudian membelah sekali lagi. 2, 4, 8, 16. Hanya dalam waktu singkat, lusinan sosok lightning petir ungu tersebar di radius 100 yard. Bagaimana bocah itu tahu teknik chaos 10.000 angkaku? Guard 28 berseru. Meskipun Zhao Feng bahkan tidak memiliki 1/5 jumlah doppelganger sebagai penjaga kematian, maksud yang digunakan untuk membuat mereka sangat mirip. Bahkan lebih hebat lagi, para doppelganger ini membentuk susunan dan menciptakan busur petir dan hembusan angin. Maksud dari doppelganger ini mirip dengan yin bayangan doppelgangers dari yin bayangan Cloak, dan Wind Lightning Inheritance saya juga memiliki maksud dari Illusion Lightning Afterimage.
Tubuh asli Zhao Feng tersembunyi di antara selusin tokoh. Itu karena Zhao Feng sudah memiliki yayasan yang dia dapat menyalin 10.000 penjaga 28 angka Chaos Teknik Chaos 1000 tokoh. Menggabungkan kedua skillnya, dia menciptakan Wind Lightning 100 Figures. Dasar dari doppelganger ini adalah angin dan petir, yang membantu mereka menampilkan kecepatan kilat cepat. Ledakan, para doppelganger bentrok satu sama lain dan hancur. Karena pembatasan dalam kultivasi dan jumlah angin hebat petir angka terbatas, Zhao Feng segera dirugikan. Bocah, aku akan dapat menemukan tubuhmu yang sebenarnya segera. Wajah Guard 28 dipenuhi dengan kebencian, dan tubuh aslinya tersembunyi di antara para doppelgangernya. Karena jumlah doppelganger Zhao Feng menurun. Eye of Ice Soul. Suara dingin bergema di seluruh dimensi jiwa, dan es mulai muncul di tubuh penjaga 28. Dia menemukanku. Tubuh Guard 28 membeku. Reaksi dan gerakannya jelas lebih lambat sekali lagi, dan dia bisa memperkirakan bahwa itu Void Space Ice Slash berikutnya akan segera muncul, tetapi dia tidak dapat menerima bahwa itu Zhao Feng dapat menemukan tubuhnya yang sebenarnya dengan sangat cepat. Para doppelganger dari 10,000 figure Chaos Tekniknya memiliki aura yang sama, bahkan mereka yang berada di setengah langkah Void Dewa Realm akan merasa sulit untuk menemukan yang asli. Void Space Ice Slash. Gumpalan kekuatan mata darah menutupi Guard 28. Menghindari, meskipun reaksinya jauh lebih lambat, ia memiliki cukup waktu untuk memastikan bahwa serangan itu tidak mendarat di tanda-tanda vitalnya. Menjadi penjaga kematian, dia juga memiliki tubuh yang hampir abadi, jadi dia tidak takut dengan serangan normal selama mereka tidak menghancurkan jantung dan organ vital lainnya. Sebuah pisau menembus tubuh Guard 28. Ark, tubuh Guard 28 membeku, dan dia menjerit. Matanya penuh ketakutan. Pedang yang memancarkan aura kehancuran telah memotongnya di pinggang. Namun, tidak seperti yang terakhir, pisau ini setengah tinggi manusia dan beberapa kali lebih besar dari sebelumnya. Hehe, Mega Void Space Ice Slash. Petik 2, Zhao Feng tertawa ringan. Kamu, penjaga 28 tidak bisa membantu tetapi memandang rendah dirinya sendiri. Celepuk, tubuhnya telah dibelah oleh Mega Void Space Ice Slash. Mega Void Space Ice Slash lebih panjang dan lebih lebar. Bagian yang paling menakutkan tentang Void Space Ice Slash adalah kemampuannya untuk tiba-tiba berpindah dan menyerang titik tertentu, bahkan jika ia bertabrakan dengan makhluk hidup. Itu berarti serangan itu sulit dihindari, dan itu bisa mengabaikan hampir semua pertahanan. Anak nakal, penjaga separuh 888 telah benar-benar terputus, dan dia meraung kaget dan marah. Memiliki tubuh bayangan maut, dia masih baik-baik saja untuk sekarang bahkan dengan setengah bagian bawahnya dipotong. Hanya, kekuatan tempurnya akan sedikit lebih lemah. Purple Destruction Eye Flame, Zhao Feng sudah siap, dia menyerang sekali lagi. Suara mendesing, sebuah bola api ungu, gemuruh seluas puluhan yard dan setengah transparan berwarna ungu yang memancarkan aura kehancuran muncul. Setelah menembus Real Core Realm, dan api miliknya adalah tingkat yang lebih tinggi, dan itu sekarang terkait dengan Purple Destruction, yang mengandung kekuatan Destruction dan Wind Lightning. Tidak baik, Kematian Guard mencoba menghindar. Dalam situasi normal, serangan mata darah sangat sulit untuk dihindari, dan dalam hal kerusakan, Purple Destruction Eye Flame bahkan lebih kuat daripada Void Space Ice Slash, tetapi Purple Destruction Eye Flame bisa dilihat, jadi Guard 28 masih bisa menghindarinya. Ejekan muncul di wajah Zhao Feng. Ledakan. The Purple Destruction Eye Flame melolong saat menabrak bagian bawah tubuh Guard 28. Bam! Penjaga separuh 888 langsung hangus oleh Purple Destruction Eye Flame. Tubuhku, penjaga 28 melolong ketika dia melihat bagian bawah tubuhnya berubah menjadi arang hitam. Meskipun tubuh bayangan kematian memiliki atribut keabadian, itu tidak berarti itu sepenuhnya tidak bisa dihancurkan. Tanpa energi untuk melindungi dan mendukungnya, itu tidak bisa melakukan apa-apa terhadap api mata pecah api ungu. Mari kita lihat berapa lama Anda bisa bertahan dengan setengah tubuh. Zhao Feng mencibir dingin di dalam hatinya. Karena kematian Guard terlalu cepat, membuat Zhao Feng tidak bisa mengunci ke jantung, dia hanya bisa mencoba meningkatkan ukuran Void Space Eye Slash dan memotong bagian tubuh. The Purple Destruction Eye Flame sekarang ditujukan ke bagian cut off karena tidak banyak kerusakan akan ditangani oleh kematian Guard bahkan jika itu mengenai dia. Bocah, aku akan mengubahmu jadi abu. Kapan Guard 28 pernah dipermalukan sebelumnya? Askite of Kematian mengembun di tangannya sekali lagi saat ia melompat ke arah Zhao Feng dengan hanya setengah bagian atas tubuh. Kali ini,
dia mengubah taktik dan menggunakan Skite of Kematian sebagai senjata untuk pertempuran jarak dekat. Dancing Skite of Kematian, kegilaan muncul di mata Guard 28 saat dia melambaikan Skite of Kematian, dan lampu-lampu dingin kematian melintas. Ledakan, 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 para doppelgangers tersisa di sekitar Zhao Feng langsung hancur. Sialan, menghadapi serangan balik penjaga maut, Zhao Feng merasakan bahaya dari momen hidup dan mati sekali lagi. Pada akhirnya, perbedaan antara kedua petarung itu masih agak besar. The Skite of Kematian sebelumnya adalah 30% serangan fisik dan 70% serangan jiwa. Namun, bahkan kemudian, serangan fisik 30% telah melukai Zhao Feng, yang baru saja pulih sedikit sekarang. Kali ini, Skite of Kematian adalah 30% serangan jiwa dan 70% fisik, yang bertujuan untuk menghancurkan tubuh Zhao Feng. Bisa dikatakan bahwa itu ancaman kali ini jauh lebih besar dari yang terakhir kali. Eye of Ice Soul, mata kiri Zhao Feng memancarkan kekuatan pembekuan yang membatasi reaksi kematian Guard. Wings of Wind and Lightning. Sepasang Wing of Wind dan Lightning berwarna ungu tet untuk tumbuh di belakang punggung Zhao Feng, dan perasaannya terhadap angin dan kilat, serta kecepatannya, naik secara dramatis. Suara mendesing. Sayap belakang Zhao Feng mengepak dengan panik dan meningkatkan kecepatannya sampai batas. Kecepatannya saat ini telah melampaui sebagian besar Lord Berdaulat. Kesini, saat ini, kematian Guard tidak bisa mengejar Zhao Feng. Pertama, dia kehilangan kakinya. Kekuatan dan kecepatan tempurnya dibatasi. Kedua, mata Zhao Feng of Ice Soul telah mengunci dirinya. Sementara itu, Guard Nineteen masih menggunakan kematian Soul Hand untuk menghentikan 3,5 langkah Void Dewa Realms. 3 langkah setengah Void Dewa Realms memancarkan kekuatan Dewa Void Dewa yang kuat dan membekukan udara dalam jarak setengah mil. Bahkan Lord Berdaulat merasa sulit untuk mendekat. Saya hanya bisa bertahan sedikit lebih dari selusin napas. Penjaga 28 masih belum selesai. Petik 2. Penjaga 19 merasakan banyak tekanan. Setelah semua, dia bertarung melawan 3,5 langkah Void Dewa Realms sekaligus, dan mereka semua berasal dari sebuah sekte yang diizinkan untuk tinggal di tanah suci spiritual. Di tempat lain, kematian Guard 25 juga tidak menemukan hal-hal yang mudah. Dia menghadapi banyak bangsawan sovereign tahap akhir dan puncak panggung sekaligus. 2 pengawal kematian memandang melalui sudut mata mereka, dan mereka melompat ketakutan dari apa yang mereka lihat. Daerah di mana Zhao Feng dan penjaga 28 pertempuran penuh dengan cahaya. Penjaga 28 tampak sangat buruk. Dia telah kehilangan kedua kakinya dan saat ini berjuang kembali hanya dengan tubuh bagian atasnya. Informasi yang kami berikan salah. Targetnya sekarang telah mencapai tahap menengah dari real core kecil, dan kekuatan tempurnya mengerikan. Petik 2. Hati kedua garda kematian jatuh. Ketika penjaga 33 dihidupkan kembali, dia mengatakan bahwa itu target hanya di setengah inti realem setengah langkah dan itu, jika itu bukan karena beberapa faktor dan alasan lainnya, setiap penjaga kematian dapat dengan mudah membunuhnya. Dancing Skite of Kematian. The Skite of Kematian di Guard 28 tangan menjadi angin puyuh hitam besar dan dibebankan setelah Zhao Feng. Sua, The Wings of Wind dan Lightning di belakang Zhao Feng mengepak dengan panik. Dia tidak berani bertarung dengan serangan ini secara langsung. Tidak sulit bagi penonton untuk melihat bahwa itu Zhao Feng hanya mengulur-ulur waktu. The Kematian Guard hanya memiliki setengah tubuh. Dia terluka parah, jadi kecepatannya terbatas, dan seiring waktu berlalu, kekuatan tempurnya akan terus menurun. Kecepatan dan kekuatan tempur kematian Guard akan turun setengahnya selama aku bisa menarik ini beberapa saat lagi. Zhao Feng tahu bahwa itu semakin lama dia terhenti, semakin tinggi kesempatan dia menang, jadi bagaimana kematian Guard 28 tidak akan tahu itu juga. Dia tahu situasinya bahkan lebih jelas. Guard Nineteen menekan 3,5 langkah Void Dewa Realms sekaligus dan mungkin tidak akan bisa bertahan lama. Mati. Penjaga 28 meraung, dan Skite of Kematian dengan cepat berputar saat terbang mengejar Zhao Feng. Dengan Skite of Kematian kematian di pusat, puting beliung berputar. Tidak baik, Zhao Feng telah dikunci oleh Skite of Kematian seperti terakhir kali, dan dia tidak bisa menghindarinya. Kecepatan Skite of Kematian terlalu cepat. Hahaha, penjaga 28 tertawa terbahak-bahak, tetapi ekspresi Guard Nineteen dan Guard 25 berubah, biarkan seluruh jenazah itu utuh. The Pursuit of Kematian kali ini berbeda dari masa lalu. Kaisar Kematian secara khusus mengatakan bahwa itu yang terbaik adalah menangkapnya hidup-hidup, dan jika itu tidak mungkin, meninggalkan satu tubuh utuh.
Pada kondisi terburuk, kepala harus utuh. Setelah semua, Kaisar Maut ingin mencuri mata Lord ke-9. Saat Zhao Feng akan dicabik-cabik oleh Skite of Kematian menari. The Bloodline Air tidak akan bisa bertahan melawan ini. Sayal harus menggunakan perubahan Divine Spirit Air, tapi... Pikiran Zhao Feng berputar, tetapi akhirnya dia memutuskan untuk tidak menggunakan perubahan Divine Water Spirit. Dia bahkan tidak menggunakan Bloodline Air untuk melindungi dirinya sendiri. Ledakan, pusaran air yang menakutkan tiba-tiba pecah seolah-olah itu telah kehilangan intinya. Apa? Ekspresi Guard 28 membeku. Zhao Feng tidak melakukan apapun. Angin puyuh mengerikan kematian memudar saat itu mendekatinya. Secercah kekuatan garis mata adalah menutupi area tersebut. Mungkinkah? Tidak baik. Penjaga 28 tiba-tiba teringat sesuatu, dan jantungnya melonjak. Dia ingat informasi yang diberikan Guard 33. Target memiliki kemampuan untuk memindahkan objek melalui ruang angkasa, membuatnya muncul langsung di dalam tubuh lawan. Menghindari. Wajah Guard 28 menjadi putih saat dia menghindar. Dia tahu betapa kuatnya Skite of Kematian, itu memiliki kesempatan untuk membunuh bahkan seseorang di setengah langkah Void Dewa Realm. Namun, serangan pergerakan spasial tidak datang. Penjaga 28 sangat bingung. Dia jelas merasakan gangguan dalam ruang mencuri Skite of Kematian, jika tidak angin puyuh hitam tidak akan memudar. Memperlambat, apakah Anda pikir saya akan mentransfer serangan kepada seseorang yang lumpuh seperti Anda? Petik 2. Zhao Feng mencibir dengan jijik. Segera setelah dia menyelesaikan kalimatnya. Arg, jeritan datang dari udara di atas kapal skala naga emas. Skite of Kematian menembus tubuh Guard Nineteen. Penjaga 28, tubuhmu. Guard 28, kamu idiot. Guard Nineteen, yang menekan 3,5 langkah Void Dewa Realms, mengerang ketika tubuhnya membeku. Zhao Feng mentransfer kekuatan untuk penjaga 19, siapa yang terkuat. Dalam keadaan normal, penjaga 19 akan bisa merasakannya datang, tetapi dia saat ini menghadapi 3,5 langkah Void Dewa Realms pada saat yang sama. Bahkan jika dia merasakannya, dia tidak akan punya waktu untuk menghindar. Kesempatan bagus. 3,5 langkah Void Dewa Realms mengungkapkan ekspresi gembira, dan ketiga Void Dewa Realm mereka menembus tangan kematian Sol. Wah, penjaga 19 terluka lebih jauh. Dia mengeluarkan seteguk darah saat jiwanya rusak. Membunuh. Jiwa-jiwa dari 3,5 langkah Void Dewa Realms kembali ke tubuh mereka, dan mereka segera mulai menyerang Garda 9 dengan segenap kekuatan dan gerakan pembunuhan terbesar mereka. Bagaimana akhirnya seperti ini? Wajah Guard 28 menjadi abu-abu. Seolah-olah dia telah memasuki gua es. Dia tidak tahu apakah harus terus menyerang atau mundur. Zhao Feng tersenyum tanpa menekan maju. Kenyataannya, dia telah menghabiskan banyak kekuatan mata darahnya. Ukuran Skite of Kematian jauh lebih besar daripada Void Space Eye Slash-nya, dan menggunakan gerakan spasial pada item berukuran seperti itu memakan banyak energi. Pada saat ini, Zhao Feng hanya bisa menggunakan Void Space Eye Slash sekali lagi. Akan sulit untuk membunuh Guard 28, yang memiliki tubuh bayangan kematian. Dia lebih suka menyimpannya jika terjadi sesuatu yang tidak terduga. Mundur, penjaga 19 diperintahkan. Dia terluka dan saat ini ditekan oleh 3,5 langkah Void Dewa Realms. Lagi pula, ketiganya berasal dari sekte di dalam Tanah Suci, jadi mereka pasti memiliki teknik rahasia khusus. Jika mereka menggunakannya, mereka akan menjadi ancaman untuk melindungi kehidupan Nineteen. Mundur, Guard 28 menghela nafas. Dia berubah menjadi ratusan dan ribuan kematian bayangan figures, masing-masing dengan tubuh yang terluka parah, dan menutupi 2 pengawal kematian lainnya. Kejar mereka, berani-beraninya kamu menyakiti murid-murid kita. Bahkan jika Anda adalah bawahan Kaisar Maut, kami tidak akan membiarkan Anda pergi. Petik 2. Sesepuh Li meraung dengan niat membunuh. Zhao Feng kembali ke Gold Dragon Scarlet Ship dan duduk, lalu menyaksikan 3,5 langkah Void Dewa Realms dari Gold Mountain Sect mengejar kematian Guard. Meskipun kemenangan itu sulit diperjuangkan, itu lebih mudah daripada pertarungan terakhir melawan seorang penjaga kematian. Terakhir kali, Zhao Feng telah menggunakan setiap metode yang mungkin, termasuk kucing pencuri kecil, semua Yuan sejatinya, dan semua kekuatan mata darahnya, sedangkan kali ini, terlepas dari fakta bahwa itu ia telah menggunakan sebagian besar garis matanya daya, ia masih memiliki lebih dari setengah Yuan sejati yang tersisa. Bo, riak air berkilau di sekitar Zhao Feng dan mulai menyembuhkan luka yang diciptakan oleh Skite of Kematian. Serangan dari Garda Kematian mengandung aura kematian, yang sangat mengancam makhluk hidup.
Jika bukan karena fakta bahwa itu keberadaannya telah mencapai batas kerajaan inti asal yang besar dan telah menyerap 1 ton aura real dream kuno, dia akan mati bagi Skite of Kematian. Beberapa realem inti besar lain akan terbunuh tanpa keraguan. Seiring berlalunya waktu, sebagian besar luka Zhao Feng pulih. Saat dia sedang menyembuhkan, para jenius lainnya memandang Zhao Feng dengan rasa hormat yang dalam, tetapi sejumlah kecil dari mereka juga memiliki ekspresi dendam. Bocah itu adalah target kematian. Dia membawa bencana ke Sekte Gunung Emas kami. Petik 2. Beberapa Sovereigns mengertakkan gigi mereka. Puluhan orang meninggal sekarang, dan hampir 10 dari mereka adalah penguasa. Setengah waktu yang diperlukan untuk membakar dupa nantinya. Suara mendesing. Suara mendesing. Wosh. 3,5 langkah Void Dewa Realms kembali ke Gold Dragon Scarlet Ship. Melihat lebih dekat pada mereka, 3,5 langkah Void Dewa Realms memiliki ekspresi suram, dan mereka mengacak-acak. Sudah jelas bahwa itu mereka tidak mendapatkan keuntungan dalam pengejaran sekarang. Salah satu dari mereka bahkan kehilangan lengan, dan ekspresinya gelap. Zhao Feng, ekspresi sesepuh Li sedikit jelek saat dia memberi Zhao Feng pandangan yang dalam. Zhao Feng bangkit dan mengikuti 3,5 langkah Void Dewa Realms. Di dalam ruangan yang elegan di Gold Dragon Scarlet Ship. Zhao Feng, apa yang terjadi? Apakah kamu benar-benar target dari Pursuit of Kematian? Petik 2. Li Tua berbicara, dan 2 lainnya 1,5 langkah Void Dewa Realms menatap Zhao Feng dengan mata berbinar-binar, sementara 1,5 langkah Void Dewa Realm memiliki ekspresi dingin. Pada saat ini, energi mental dari 3,5 langkah Void Dewa Realms memberi tekanan pada Zhao Feng dan menegang tubuhnya. Namun, bukan berarti Zhao Feng belum pernah berada dalam situasi yang kuat sebelumnya. Dia menenangkan diri dengan cepat dan menjawab dengan nada tenang, junior ini memang target pengejaran kematian, tapi saya tidak mengharapkan mereka untuk mengejar tepat sebelum kami memasuki tanah suci bela diri sejati. Zhao Feng tidak menyembunyikannya, dia memang seorang korban yang dikejar oleh bawahan Kaisar Maut. Dia tidak mengharapkan 3 pengawal kematian tiba-tiba muncul. 3,5 langkah Void Dewa Realms kemudian mengajukan beberapa pertanyaan lagi, yang Zhao Feng hanya dilupakan sebagai jawaban. Hanya setelah beberapa saat permusuhan dalam ekspresi dari 3,5 langkah Void Dewa Realms sedikit memudar. Ketiganya saling bertukar pandangan satu sama lain dan mulai berkomunikasi melalui Sense Divine. Beberapa saat kemudian, Zhao Feng, meskipun ini bukan salah Anda sebagian bertanggung jawab untuk itu. Kami ingin Anda memberitahu eselon atas sekte saat kami tiba di Tanah Suci. Petik 2. 1,5 langkah Void Dewa Realm dengan nada yang dalam. Zhao Feng berhenti. Apakah Gold Mountain Sekte akan menghukumnya? Teman kecil Zhao, jangan bingung. Sekte itu telah rusak, jadi kita perlu melaporkan penyebabnya ke eselon atas. Anda hanya perlu mengikuti kami ketika kami memasuki Tanah Suci dan bekerja sama. Petik 2. Sesepuh Li tersenyum dan berkata, Li Tua, santai. Zhao Feng mengerti. Li Tua takut dia akan melarikan diri saat tengah perjalanan. Jika itu terjadi, 3,5 langkah Void Dewa Realms tidak akan bisa melaporkan kepada bos mereka. Selanjutnya, Anda akan aman ketika Anda memasuki Tanah Suci bela diri sejati. Bahkan Kaisar Kematian tidak akan berani menyerangmu di sana. Petik 2. Sesepuh Li terhibur. Zhao Feng mengangguk. Hehe, tidak meragukannya, meskipun Kaisar Kematian kuat, dia bukan Kaisar dari Tanah Suci bela diri sejati. Selain itu, kekuatan bintang 3 dari Tanah Bela Diri Sejati benar-benar memiliki Lord Realm Mystic Lightem karena itu adalah persyaratan untuk sekte yang dianggap sebagai kekuatan bintang 3. Di dalam ruang emas, 3,5 langkah Void Dewa Realms mengirim Zhao Feng pergi dengan mata mereka. Li Tua, apakah kau yakin bocah itu berhubungan dengan Duan Muking dengan cara apapun? Mata 1,5 langkah Void Dewa Realm yang berbaju berkelap-kelip. Dia tidak memiliki perasaan yang baik terhadap Zhao Feng karena dia kehilangan lengan dalam mengejar penjaga kematian. Jika Zhao Feng tidak memiliki latar belakang yang kuat, 1,5 langkah Void Dewa Realm akan memberinya pelajaran. Itu harus benar. Mata-mata keturunan bocah itu sangat unik, jadi dia pasti memiliki seseorang yang kuat di belakang punggungnya. Terlebih lagi, Duan Muking sering berada di daerah terpencil di Tanah Suci, jadi orang normal bahkan tidak tahu namanya. Petik 2. Sesepuh Li mengatakan setelah beberapa saat. Itu benar, kekuatan Duan Muking tidak dapat diduga, dan dia tampaknya mencoba menerobos ke alam cahaya mistik. 3,5 langkah Void Dewa Realms penuh rasa hormat terhadap Duan Muking. Di dalam laut spiritual, di mana Yuan Qi membentuk badai dan merajalela,
kapal skala naga emas telah kembali normal dan mendekati arah tanah suci. Beberapa jam kemudian, luka Zhao Feng benar-benar sembuh. Pada saat ini, surga bumi Yuan Qi di sekitar laut spiritual telah tenang. Apa yang berat surga Earth Yuan Qi? Itu sebanding dengan Purple Saint Ruins. Petik 2. Zhao Feng sangat terkejut. Sejak memasuki dunia luar, perasaan yang dilepaskan oleh lautan tak terbatas itu menjadi sepi dan miskin. Yuan Qi di sini sama sekali tidak sepadat pedalaman, tetapi pusat laut spiritual menantang logika. Setelah mengamatinya dengan cermat, Zhao Feng menemukan bahwa itu laut spiritual seperti pusat pusaran air dari surga bumi Yuan Qi di lautan tanpa batas. Kami hampir sampai. Sepasang tuan besar kerajaan realem penguasa kerajaan di atas kapal berbentuk naga emas melihat ke kejauhan, dan Zhao Feng juga melihat dengan mata roh lordnya. Beberapa ratus mil jauhnya, ada lingkaran cahaya 100 yard yang mengapung di atas laut spiritual seperti matahari. Lampu multiwarna dan gambar buram bisa dilihat di dalam lingkaran. Jadi itu pintu masuknya. Banyak orang berjalan ke dek kapal pengangkut naga emas dan menyaksikan. Ada banyak ahli di dekat pintu masuk, dan masing-masing berada di Great Origin Core Realm. Di udara di atas tanah suci, cahaya biru bersinar mengambang seperti dewa, dan kekuatan yang memancar darinya tampaknya membekukan surga dan bumi. Salam, Grand Penatua. Salam, Raja. Banyak sosok di atas kapal Scarlet Naga Emas membungkuk. Void Dewa Realm King. Kelopak mata Zhao Feng berkedut saat dia melihat ke sosok bersinar seperti dewa biru. Bahkan dia tidak bisa melihat sosok itu dengan jelas di dalam cahaya, dan Zhao Feng tidak berani menggunakan mata spiritual dewanya atau sense spiritualnya. Di depan kekuatan ini, semua kemampuan penginderaan dan semua langit bumi Yuan Qi ditekan. Kekuatan seorang raja memerintah tertinggi. Itu adalah seorang petani yang menghadap kaisar, mereka bahkan tidak berani melihat langsung ke kaisar. Grand Penatua, Litua dan 2,5 langkah V lain Nyawit Dewa Alam terbang ke Void Dewa Realm King. Apa yang terjadi denganmu untuk meminta pertolongan tanah suci? Garis besar seorang pria di dalam cahaya biru mulai menjadi lebih jelas, dan suara tanpa emosi miliknya tampak turun dari jauh. Seluruh area tertekan oleh kekuatannya yang luar biasa, dan pikiran para ahli Origin Core Realm di atas kapal skala naga emas melambat dan bergetar. Lord King, ini yang terjadi. Keringat dingin muncul di dahi sesepuh Li. 3,5 langkah Void Dewa Realms kemudian mulai melaporkan apa yang telah terjadi. Selama periode waktu ini, Zhao Feng tiba-tiba merasakan tatapan pria berjubah biru itu. Pada saat itu, jiwanya tampak gemetar, dan pikirannya menjadi terkendali. Zhao Feng menarik napas dalam-dalam. Dia tidak berani melawan, tapi untungnya, kekuatan hanya melintas dan tidak benar-benar masuk ke tubuhnya. Kalau tidak, hanya pikiran dari Realm Void Dewa bisa menghancurkan jiwa Lord Sovereign yang normal. Jadi, ini adalah kekuatan dari Void Dewa Realm. Jiwa mereka sangat kuat, dan tidak peduli seberapa kuat tubuh fisik seseorang, selama pemikiran dan jiwa mereka dibatasi, mereka dapat dibunuh hanya dengan pikiran. Petik 2. Zhao Feng adalah sebuah pemikiran. Petik 2. Hati Zhao Feng bergetar. Apa yang baru saja dirasakannya adalah jurang besar antara jiwa mereka. Rupanya, sense divine dari Void Dewa Realm King dapat meninggalkan tubuh fisik mereka dan terbang di udara dan memiliki kekuatan yang tidak dapat dipahami secara umum. Kaisar Kematian. Kejutan muncul dalam suara pria berjubah biru itu. Kekuatan yang luar biasa sekali lagi turun ke jiwa Zhao Feng, mengguncang tubuh dan pikirannya. Normal Origin Core Realms akan sudah berlutut ke tanah, tapi Zhao Feng telah berada di alam mimpi kuno, dan aura di sana sangat kuat. Berani-beraninya kamu membawa target dari Pursuit of Kematian ke Gold Mountain Sect. Ini adalah bencana. Petik 2. Suara pria berjubah biru itu gelisah. Hati Litua dan teman-temannya berguncang, dan mereka menjadi gelisah. Meskipun mereka tahu tentang Kaisar Kematian, sepertinya mereka telah meremehkan bahaya yang terlibat. Menjadi Void Dewa Realm King, pria berjubah biru itu bahkan lebih waspada terhadap Kaisar Kematian daripada siapapun di bawah Realm Void Dewa. Kaisar Kematian memiliki mata kematian, dan dia adalah elit di antara para kaisar. Di masa lalu, seorang ahli dari Gold Mountain Sekte tentang kekuatan yang sama seperti diriku hampir dibunuh oleh Kaisar Kematian, tetapi dia menyerahkan target pengejaran kematian pada saat terakhir untuk bertahan hidup. Petik 2. Pria berjubah biru itu berkata dengan frustrasi. Terlepas dari 3,5 langkah Void Dewa Realms, hanya Zhao Feng yang bisa menangkap sedikit komunikasi yang terjadi di dimensi jiwa. Jantung Zhao Feng tiba-tiba melompat.
Tampaknya seolah-olah Raja Gunung Emas Sekte ini takut pada Kaisar Kematian dan tidak berani menyinggung perasaannya. Grand Penatua, junior ini juga memiliki. Sesepuh Li mencoba menjelaskan. Tepat pada saat itu, peng, 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 peng. Kapal Gold Dragon Scarlet Ship, jiwa Zhao Feng tiba-tiba menjadi penuh dengan rasa bahaya yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Siapa di sana? The Void Dewa Realm maksud dari pria dengan warna biru melewati samudra tak terbatas dan menyebabkan langit dan bumi berubah warna. Pada saat yang sama, 4 kematian guard dan seorang tokoh tinggi yang membuat surga bumi Yuan Qi menjadi penuh dengan kematian berjalan. Itu muncul lagi. Zhao Feng merasa bahwa itu aura kematian dalam jiwanya lebih kuat dari sebelumnya. Ada lebih dari 1 atau 2 token kematian mendekat, dan salah satu dari mereka membuat jiwa Zhao Feng membeku. Bahkan Raja berjubah biru dari Gunung Emas Sekte merasakan sesuatu, dan ekspresinya berubah secara dramatis. Hati Zhao Feng bergetar, sudah jelas bahwa itu pengejar kali ini bukan hanya garda kematian yang normal. Sua, mata spiritual Lord Zhao Feng mengintip ke kejauhan, dan dia tidak bisa menahan napas dingin karena apa yang dilihatnya. Seolah-olah seluruh matahari telah terhalang oleh aura abu-abu kematian yang tampaknya membekukan semua langit bumi Yuan Qi. Dalam visinya, 4 kematian guard berdiri di sekitar sosok yang luar biasa, yang dikelilingi oleh api gelap seperti dewa dari neraka. Niat kematian yang melampaui semua makhluk lainnya melewati beberapa ribu mil dan turun. Target kematian, kamu memang datang ke Tanah Suci. Suara dingin yang sepertinya datang dari kedalaman neraka terdengar di dalam dimensi jiwa. Dalam sekejap itu, hati semua ahli dan jenius dari Gunung Emas Sekte bergetar, dan pikiran mereka tampaknya menjadi dimakan oleh kegelapan. Keberadaan mereka sangat kecil di depan orang ini. Maksud kematian terkunci pada Zhao Feng. Kematian Spirit Lord. Hati Zhao Feng menegang dan kulit kepalanya terasa gatal saat merasakan aura kematian yang membakar mulai menyebar ke seluruh tubuhnya. Bawahan Kaisar Kematian terdiri dari 4 Lord Spirit Kematian dan 36 kematian guard. Di antara mereka, 4 kematian Spirit Lord telah mencapai Realm Void Dewa. Untungnya, tubuh dan garis darah Zhao Feng sangat kuat, dan jiwanya memiliki perlindungan dari mata spiritual Lord, jadi dia merasa kurang tertekan dibandingkan dengan Lord Sovereign lainnya. Huff, ekspresi Raja berjubah biru redup, dan lonjakan niat Void Dewa melonjak darinya dan berbenturan dengan niat kematian. 2 kekuatan Void Dewa langsung terjalin, dan langit digantikan oleh warna biru dan hitam yang bersinar ketika kedua aura itu bertarung. Seolah-olah langit telah robek menjadi 2 bagian, membentuk 2 domain terpisah. Kapal Scarlet Dragon emas dilindungi oleh cahaya biru yang bersinar, yang menghentikan kekuatan Void Dewa dari kematian Spirit Lord. Apakah ini kekuatan seorang raja? Hati mereka yang menaiki kapal bersayap naga emas terguncang. Kedua kekuatan itu menghalangi langit dan tampak sangat kuat. Entah dari mereka bisa dengan mudah membunuh Great Origin Core Realm Sovereign Lord. Tingkat kultivasi. Hati Zhao Feng bergetar. Indranya dibatasi. Hanya mata spiritual dewanya yang hampir tidak bisa melihat kekuatan dari 2 Void Dewa Realms. Jiwa aura dari 2 raja bergabung ke langit, dan setiap tindakan mereka tampaknya masuk ke dimensi jiwa. Tingkat ini telah melampaui struktur daging dan darah, itu bisa terbang ke alam semesta. Manusia yang sangat sedikit bisa memasuki alam semesta. Itu adalah level 1 dengan langit teoritis, menjadi 1 dengan langit dan bumi, melebihi batas tubuh fisik. Dalam 10.000 hantu parul, divisi tulang hati pemimpin gemetar, tapi sulit untuk mengatakan apakah itu karena kegembiraan atau ketakutan. Pemimpin divisi skeletal hanya mendengar Patriarch Moon of Moon berbicara tentang Realm Void Dewa sebelumnya. The Scarlet Moon Patriarch hanya setengah langkah Void Dewa Realm di puncaknya, dan ia baru saja menyentuh Realm Void Dewa. Mereka terlalu kuat, ini bukan kekuatan yang bisa dimiliki oleh manusia. Bahkan ratusan dan ribuan Origin Core Realms hanyalah semut di depan raja. Petik 2. Zhao Feng merasa kecil. Ledakan. Sebuah ledakan keras terdengar di atas, dan sebagian dari kekuatan memasuki dimensi fisik. Seperti yang diharapkan dari Tuan Roh Kematian. Tubuh raja berjubah biru bergetar saat dia diselimuti oleh cahaya yang bersinar yang membuat orang lain tidak dapat melihatnya. Namun, memiliki mata spiritual Lord, Zhao Feng dapat melihat bahwa itu raja berjubah biru dari Gunung Emas Sekte sedikit merugikan. Aku adalah salah satu dari 4 kematian Spirit Lord di bawah Kaisar Kematian, Black Hell Lord, dan aku di sini untuk menangkap bocah itu di bawah perintah Kaisar. Sosok tinggi yang tertutup kegelapan tidak mendekat. 2 Void Dewa Realm intensi bentrok di langit.
Mata spiritual Lord Zhao Feng bisa melihat keringat muncul di dahi raja yang berjubah biru. Sok muncul di wajah King yang berjubah biru, sedangkan apa yang disebut Black Hell Lord memiliki ekspresi acuh tak acuh. Setelah menguji satu sama lain, kedua raja mulai berkomunikasi. Saya hanya menggunakan 60% dari kekuatan saya sekarang. Jika kamu menyerahkan target kematian, Kaisar Kematian akan membantumu keluar dengan sekuat mungkin. Petik 2. The Black Hell Lord berkata, Huff, seorang bawahan dari Kaisar Kematian ingin Sekte Gunung Emas berlutut. Kemana perginya wajah kita? Petik 2. Raja Biru berjubah itu mencibir. Meskipun orang lain tidak dapat mendengar apa yang sedang terjadi, Zhao Feng merasa seolah takdirnya diputuskan oleh yang lain. Nasibnya sedang dinegosiasikan oleh kedua raja. Namun, anehnya, Raja berjubah biru itu tidak menyerah pada Lord Roh Kematian. Kalian semua mundur dan kembali ke puncak spiritual Tanah Suci. Raja dengan warna biru melirik ke arah Zhao Feng sebelum memberikan perintah ke Gold Mountain Sekte. Ayo pergi. Li Tua, 2,5 Void Dewa Realms lainnya, dan beberapa ratus lainnya di atas kapal bersayap naga emas terbang ke arah cahaya besar yang berputar di udara, termasuk Zhao Feng. Raja berjubah biru itu berdiri di dekat pintu masuk dan menutupi mereka, sementara Black Hell Lord dan 4 kematian guard berdiri beberapa ribu mil jauhnya dan tidak mencoba masuk. Kekuatan dua raja melakukan perjalanan melalui langit tanpa pertempuran. Sepanjang seluruh proses, Raja berjubah biru menatap dingin pada Black Hell Lord dan 4 kematian guard. Mundur, The Black Hell Lord itu tanpa emosi saat dia berbalik dan pergi dengan 4 kematian guard. Kematian Spirit Lord, kami menyerah seperti ini. Dengan kekuatanmu, kau seharusnya bisa menekan raja itu. Beberapa pengawal kematian bingung. Ini adalah tanah suci bela diri sejati, bukan tanah suci 10.000 hutan kami. Selain itu, tidak jarang ada kaisar di pasukan yang bisa masuk ke tanah suci. Petik 2. Black Hell Lord menghela nafas. Jika bukan karena fakta bahwa itu mereka begitu dekat dengan pintu masuk tanah suci-suci, dia tidak akan menyerah begitu saja. Tepat pada saat ini, sebuah kapal metalik hitam dingin terbang di udara. Black Hell Lord, ada beberapa kematian guard di atas kapal hitam dingin. Selain itu, ada seorang pemuda yang hangat dan seorang gadis kecil bermata putih. Pangeran ketiga, Black Hell Lord mengangguk dan menyapa pemuda yang hangat itu. Betapa malangnya, saya tidak berpikir bahwa itu target akan bisa matang begitu cepat. Petik 2. Pemuda yang hangat itu berkata dengan nada menyesal setelah mendengar apa yang terjadi. Jika Black Hell Lord dapat tiba sedikit lebih awal, dia akan dengan mudah menangkap target. Target kematian telah memasuki tanah suci bela diri sejati. Akan merepotkan jika pasukan kuat dari tanah suci melindunginya. Petik 2. The Black Hell Lord berkata dengan muram. Bahkan Kaisar Kematian tidak berani melakukan apa yang dia senang di tanah suci spiritual. Hehe, sepertinya tidak ada jalan sama sekali. Guru memiliki beberapa koneksi dengan penatua pertama dari klan suci 1000 kegelapan, kekuatan bintang 3 di tanah suci bela diri sejati. Kami akan memiliki banyak peluang untuk menangkap atau membunuh Zhao Feng setelah kami menemukan penatua pertama dari klan 1000 kegelapan suci. Petik 2. Pemuda yang hangat tertawa ringan. Thousand Darkest Secret Clan. Hati para penjaga kematian melompat. The Thousand Darkest Secret Clan adalah salah satu kekuatan super bintang 3 yang paling terkenal di dalam Chang Ocean. Itu adalah klan iblis. Kaisar Kematian adalah Kaisar Void Dewa Real yang sangat tua, jadi dia memiliki beberapa hubungan dengan para ahli dari Tanah Suci. Itu benar, jika kita bisa mendapatkan bantuan dari klan suci 1000 kegelapan, itu akan sangat mudah untuk menekan Sekte Bintang 2 Puncak. Dingin muncul di wajah Black Hell Lord yang kabur. Pada waktu bersamaan, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Kelompok onboard Gold Dragon Scarlet Ship muncul di atas arai besar. Zhao Feng menghela napas panjang saat memasuki dimensi baru ini. Petik 2. Seruan berasal dari kelompok. Beberapa jenius dari Gunung Emas Sekte merasa berat dan tidak stabil. The Heaven Earth Yuan Qi mengeluarkan tekanan kuat. Dimensi ini sedikit mirip dengan alam mimpi kuno. Itu bahkan agak menjijikkan pada orang-orang asing. Petik 2. Zhao Feng tetap tak bergerak. Dimensi di sini memancarkan aura kuno yang murni dan tebal. Mereka berada di puncak spiritual peak di Gunung Hijau. Langit berwarna biru murni yang sepertinya keluar dari mimpi. Setiap helai rumput dan semua bunga memancarkan aura dari era kuno. Beberapa ahli dan jenius mengungkapkan penampilan bersemangat ketika mereka mencoba untuk mendapatkan kembali keseimbangan mereka. Setiap bata, rumput,
dan sepotong kayu di tanah suci beberapa kali lebih kuat daripada dunia luar karena surga bumi Yuan Qi yang unik. Mereka yang ada di sini untuk pertama kalinya, duduk selama 1 jam dan terbiasa dengan tempat ini. Sesepuh Li memperingatkan, mendengar itu, semua orang duduk. Mereka yang ada di sini untuk pertama kalinya merasakan tekanan kuat datang dari langit dan bumi. Zhao Feng juga duduk. Apa yang membuatnya paling terkejut adalah bahwa itu bahkan tempat terburuk di sini lebih baik daripada ngarai misterius Purple Saint Ruins. Seluruh area beberapa ratus mil di sekitar puncak spiritual dipenuhi dengan langit bumi Yuan Qi yang tebal dan padat. Melihat dari kejauhan, sepertinya puncak spiritual dikelilingi oleh dimensi yang terpisah, seperti mimpi. Tentu saja, mereka yang masuk untuk pertama kalinya perlu terbiasa dengan tekanan, tetapi Zhao Feng tidak. Meskipun tekanan di sini kuat, tidak ada tekanan dari alam mimpi kuno. Zhao Feng bergumam di dalam hatinya. Dia sama sekali tidak merasa tidak nyaman di sini. Tubuh dan jiwanya telah menyerap aura real dream kuno dalam jumlah besar, dan itu jauh lebih murni daripada aura di sini. Oleh karena itu, Zhao Feng segera disetujui oleh surga bumi Yuan Qi di tanah suci, dan aura menjijikkan dari dimensi segera memudar. Zhao Feng mulai memeriksa sekelilingnya. The Spiritual Peak seperti sebuah fondasi yang melepaskan Heaven Earth Yuan Qi murni, dan Yuan Qi di sini bisa berubah menjadi kabut. Di atas puncak spiritual, di dalam cahaya yang menerawang, ada bangunan-bangunan elegan, aliran kecil, dan jembatan. Itu seperti gambar kesempurnaan. Aura yang kuat bisa dirasakan berkedip di langit, dan binatang purba punah bisa sesekali terlihat. Oke para jenius, kita bertemu lagi di bab selanjutnya. Semoga apapun yang kita upayakan, semuanya bisa tercapai bahkan lebih dari yang kita cita-citakan. Wassalamualaikum.